Suatu malam di tahun 1980, setelah membawa rekan kerjanya ke rumah sakit karena gigitan laba-laba, Dorothy Jane Scott melesat ke dalam kegelapan malam. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi. 4 tahun kemudian, jenazahnya ditemukan, tapi pembunuhnya tetap tidak terpecahkan. Namun, fakta tentang kematian Dorothy Jane Scott semakin aneh dengan panggilan misterius yang dia terima sebelum pembunuhan. Panggilan berlanjut ke ibunya selama 4 tahun setelah kematiannya, tapi tidak pernah dapat dilacak dan pembunuhnya tidak pernah ditangkap. Apakah sebenarnya yang terjadi pada Jane Dorothy Scott? Semuanya dimulai dengan beberapa panggilan telepon aneh. Beberapa bulan sebelum Scott menghilang, pada tahun 1980, teleponnya mulai sering berdering dengan panggilan acak, dan seorang di ujung sana akan memberitahunya hal-hal yang mengerikan dan mengancam. Orang lain tampaknya mengetahui jadwalnya dan setiap gerakannya, dan beralih dengan liar antara sikap ramah meskipun sedikit obsesif, jadi kasar dan marah. Dengan cepat menjadi jelas bahwa Scott memiliki penguntit yang sangat setia. Sangat mengerikan, Scott pernah berkata bahwa suaranya terdengar seperti seorang yang dia kenal, namun mereka tidak pernah mengungkapkan nama atau lokasi mereka, dan Scott tidak pernah mengidentifikasi mereka kepada orang lain. Sayangnya, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengungkapkan misteri siapa penguntitnya, dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Panggilan telepon menjadi misterius dan menakutkan, sehingga Scott mulai mengkhawatirkan nyawanya. Pada satu titik, penelpon mengatakan kepadanya, "Saya akan membuat Anda sendirian. Saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian, sehingga tidak ada yang akan menemukan Anda." Penelpon itu juga memberitahu dia apa yang dia kenakan hari itu, dan ini sangat mengguncang Scott. Dia mulai mengambil kelas bela diri dan karate untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan dari penguntit itu. Selain itu, dia mempertimbangkan untuk membeli pistol untuk bertahan diri, tapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia memiliki seorang putra berusia 4 tahun yang bernama Shaun, yang dia khawatirkan akan melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Jadi, dia akhirnya tidak pernah membeli senjata itu. Dia juga bekerja sama dengan komunitas hippie dan lebih merupakan wanita yang cinta damai daripada wanita yang membawa senjata. Mengingat apa yang terjadi kemudian, sepertinya dia memang membutuhkannya. Segalanya menjadi lebih buruk secara kebetulan ketika Scott memperhatikan bahwa salah satu rekan kerjanya bertingkah agak aneh. Pada tanggal 28 Mei 1980, Scott memperhatikan bahwa rekan kerjanya yang bernama Conrad Bostrom gelisah dan tampak kesakitan. Lengannya tampak aneh. Akhirnya, dia meyakinkan untuk pergi ke ruang gawat darurat, mencurigai ada yang tidak beres, dan meminta pekerja lain kepala pam untuk pergi bersama mereka. Ketika mereka sampai di rumah sakit, mereka menemukan bahwa Bostrom telah digigit laba-laba dan gigitannya telah terkena infeksi. Beruntung bagi Bostrom, dia tetap dirawat tepat waktu dan sembuh. Scott memberitahu Heath dan Bostrom bahwa dia akan pergi menaiki mobil, dan mereka menunggunya. Mereka menunggu. Akhirnya mobilnya terlihat, tapi terlalu kencang dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tanpa peringatan, mereka melesat keluar dari tempat parkir dan memasuki malam, meninggalkan rekan kerjanya yang berdiri di rumah sakit dengan rasa bingung. Hal yang terakhir kalinya salah satu dari mereka melihat Scott hidup. Setelah beberapa waktu lalu, rekan kerja dan keluarganya menjadi khawatir dan menelpon polisi. Yang terjadi selanjutnya adalah pencarian mobil Scott yang mencapai akhir yang mengerikan. Setelah beberapa jam mencari, polisi menemukan kendaraan yang dilapisi jaraknya 10 mil di Santa Ana, tapi tidak ada tanda-tanda kecelakaan dan juga tidak ada tanda-tanda Scott di dalam mobil. Harapan itu semakin pupus bahwa dia mungkin tidak terbunuh dalam kobaran api, tapi karena dia menghilang
Warganya mulai khawatir. Mereka diberitahu untuk tidak menghubungi berita atau media tentang kehilangan tersebut selama penyelidikan, dan mereka hanya menunggu kabar. Tak lama kemudian mereka memiliki alasan yang lebih besar untuk mengkhawatirkan keselamatan Scott. Sekitar seminggu setelah kepergiannya, ibu Scott yang bernama Vera mendapat telepon di kediaman rumah mereka. Ketika dia jawab, suara laki-laki itu di sana mengatakan, "Saya sudah mendapatkannya." Lalu menelpon telepon itu. Keluarga itu semakin panik, menghubungi media dan mencoba mencari tahu siapa penelepon itu, tapi tidak ada hasilnya. Minggu berikutnya datang dan pergi, dan pada hari Santa, anak register memuat cerita tentang kasus tersebut. Bos Scott mendapat telepon dari penelpon laki-laki misterius lagi. Kali ini dia memiliki lebih banyak yang dikatakan. "Aku membunuhnya. Aku membunuh Dorothy Scott. Dia adalah kasihku. Aku memergoknya selingkuh dengan pria lain. Dia menyangka memiliki orang lain. Aku membunuhnya." Penelpon juga memberikan rincian tentang pakaian yang dia kenakan, serta apa yang dia lakukan di rumah sakit. Meskipun dia hanya sebentar menjauh dari orang lain, dia sepertinya tahu segala tentang aktivitas Scott di hari itu. Meskipun polisi dengan cepat menargetkan penelpon sebagai tersangka, mereka tidak dapat mengetahui lebih banyak tentang orang itu. Hal ini bukan terakhir kalinya dia melakukan salah satu panggilan mengerikan ini. Pembunuh Scott terus menelepon orang tuanya setiap minggu selama 4 tahun setelah kematiannya. Polisi diminta untuk menyadat telepon untuk menentukan lokasi penelpon, tapi suara itu tidak pernah bertahan cukup lama untuk membantu. Bahkan dalam panggilan sesingkat itu, si pembunuh masih berhasil terus-menerus menyiksa keluarganya dengan menelponnya. Dia terkadang hanya memberitahu bahwa mereka sudah memiliki Scott. Dia akan mengatakan dia membunuhnya, dia disiksa, dan dia disekap. Hal ini terjadi hampir setiap hari Rabu selama 4 tahun. Setiap kali dengan suara samaran yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Panggil itu berhenti pada tahun 1984 ketika Jacob S. Scott mengangkat telepon. Setelah itu, pengutip berhenti menelpon. Mungkin dia mengira ada orang baru yang pindah ke rumah itu, karena dia belum pernah berbicara dengan Jacob sebelumnya, tapi tidak mungkin untuk mengatakannya. Pada Agustus 1984, pekerja konstruksi di Anil Utara menemukan sekelompok tulang aneh di tempat mereka bekerja. Sementara beberapa tulang adalah tulang binatang, beberapa di antaranya tampak sedikit aneh. Ketika polisi dibawa masuk, mereka juga menemukan jam tangan yang berhenti pada pukul 12.30 siang pada tanggal 29 Mei 1980, hari yang sama ketika Dorothy hilang. Ada juga cincin virus yang bisa diidentifikasi Vera sebagai milik putrinya. Seminggu kemudian, hasil pengujian kembali bahwa ini memang Dorothy Scott akhirnya ditemukan 10 mil dari tempat mobilnya berada. Bagi data tambahan yang memberikan permantupnya secara singkat, menyalakan kembali penguntit. Dia menelpon rumah itu setidaknya 2 kali, hanya menanyakan apakah Dorothy ada di rumah sebelum menutup telepon. Sekali lagi, hal ini tidak cukup bagi polisi untuk mendapatkan petunjuk tambahan. Anehnya, Scott ditemukan terkubur di bawah tubuh seekor anjing yang tidak ada hubungannya dengan dia, karena dia tidak memiliki hewan peliharaan. Untuk alasan yang jelas, detail ini biasanya diabaikan dalam menceritakan kembali pembunuhan Scott. Banyak orang tidak terlalu memikirkannya, nyatus yang memuakan dari cerita yang sudah memuakan. Untuk mengetahui anjing polisi, orang yang menyembunyikan mayat akan membunuhnya di bawah tubuh anjing atau hewan lain, menyebabkan apa yang dilihat polisi sebagai false positif. Mereka akan menggali sampai menemukan bangkai hewan, membiarkan korban pembunuhan tidak terganggu. Pembunuhannya mungkin mengetahui hal ini, berusaha keras untuk mencoba menyembunyikan tubuhnya secara seperti itu. Meski kasusnya tidak terpecahkan, ada satu teori yang sangat kuat yang telah beredar cukup lama.
Di tempat kerja Scott, ada seorang pria yang terkadang datang bernama Mick Butler. Kakak perempuannya juga bekerja di toko dan dia terobsesi dengan Scott. Dia tinggal di pegunungan terdekat dan dikabarkan bahwa dia adalah individu yang tidak stabil dan mungkin terlibat dalam kegiatan pemujaan. Setelah Scott percaya bahwa pria ini adalah penguntit dan pembunuh. Butler pernah bertemu dengan ayah Scott sebelumnya, jadi bisa jadi dia tidak berbicara ketika Jacob menjawab telepon. Takut pria itu mengenali suaranya. Dia juga memberi kesempatan untuk mengikutnya dan mengetahui jadwalnya, karena itu terkait erat dengan saudara perempuannya dan dia punya alasan untuk datang ke daerah itu. Namun tidak ada bukti kuat mendorong teori putra Scott. Ayah Sam juga dicurigai untuk sementara waktu, tapi memiliki alibi yang kuat dan tidak diselidiki lebih lanjut. Baik Vera maupun Jack telah meninggal dunia tanpa pernah tahu persis apa yang terjadi pada putri mereka. Meski polisi tidak memiliki banyak petunjuk, ada satu muncul yang selama pendidikan. Pada Juli 1982, hanya 2 tahun setelah Scott menghilang, Patricia Sanders juga menghilang. Dia membuat panggilan dan mengatakan mobilnya telah rusak dan kemudian menghilang. Mobilnya ditemukan beberapa jam kemudian, terbakar di lapangan, sama seperti mobil Scott ditemukan. Tidak ada tanda-tanda Sanders di tempat kejadian, dan dia langsung dicurigai diculik, mungkin oleh orang yang sama yang menculik Scott. Namun perbedaan utama di sini adalah bahwa Sanders tidak pernah menerima panggilan telepon yang mengancam. Hilangnya dia juga tidak pernah terpecahkan, bahwa jika kedua kejahatan itu tidak terhubung, kita masih bertanya-tanya siapa yang melakukan pembunuhan mengerikan ini. Ada satu informasi menarik lainnya tentang semua ini yang menunjukkan bahwa Scott tahu ada sesuatu yang salah sebelum dia menghilang. Dia membuat satu perhentian dalam perjalanan ke rumah sakit di rumah orang tuanya. Dia memeriksa putranya dan memberitahu orang tuanya apa yang dia lakukan. Tapi kemudian dia sangat khusus untuk mengubah sel hitam yang dia kenakan menjadi merah. Tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan ini, tapi sepertinya penting baginya. Belakangan, pengikutnya akan mencatat sel merah yang dia kenakan hari itu, yang berarti dia telah melihatnya di antara perjalanan pulang dan ketika dia sampai di rumah sakit. Hal ini juga membuat dia tidak percaya bahwa penguntit itu yang sama dengan yang membunuhnya. Sementara banyak orang yang mengalami kesialan yang mengenai dalam hidup mereka, memiliki latar belakang yang tragis atau peristiwa kehidupan yang mengerikan. Dorothy Jane Scott bukanlah salah satu dari mereka. Dia bekerja sebagai sekretaris di sebuah toko pusat, jadi ibu tunggal dari seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dan tinggal bersamanya dengan seorang bibi di Stanton, California. Orang tuanya tinggal di Anaheim, California dan sering mengasuh cucu mereka sementara Scott pergi bekerja. Setiap orang adalah keluarga besar yang bahagia, dan dia bahkan tidak berkencan atau meninggalkan rumah yang sering terlepas dari pekerjaan. Teman-teman menggambarkan Scott sebagai wanita yang pergi ke gereja penuh kasih sayang dan membosankan seperti buku telepon. Jika mereka jujur secara buta, tidak ada yang keluar bicara tentang Scott, tapi meskipun hidupnya sangat sederhana, kematiannya akan menjadi sesuatu yang dikenang selama beberapa dekade mendatang.